jangan pernah menjauh daripada Tuhan ketika kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami pergumulan, tapi biar kita semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Halo cecesku, dongan-donganku, konco-koncoku, sedulur-sedulurku, daeng-daengku, pacek-macekku, dari Sabang sampai Merauke dan tentunya masih berdomisili di planet bumi kita ini, dan terkhususnya di negara kita yang kita cintai, Indonesia Raya. Kembali lagi di channel kita Asbun Asal Bunyi bersama saya Musang Muka Sangar. Ya, hari ini cecesku kita mau coba untuk bincang-bincang santai lagi di aplikasi Sol. Siapa tahu ketemu teman-teman yang asik kan, kita sharing-sharing, ngobrol dan segala macam lah. Oke cecesku, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbasa-basi. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya. Untuk main aplikasi ini harus sabar-sabar ya kawanku, untuk cari teman-teman yang bisa diajak berbincang-bincang. Nah, mungkin kawan-kawanku yang pengen belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun, bisa kawan-kawanku di aplikasi ini. Kawan-kawanku ingin ngelatih public speakingnya, ya kalau kayak aku ya cari kawan-kawan Indonesia lah. Nggak tahu aku bahasa Inggris sama bahasa Vietnam atau bahasa Mandarin atau bahasa apapun. Kalau bahasa Batak, Melayu atau bahasa apapun ya mungkin bisa. Tapi kalau bahasa luar negeri ya hanya bahasa Indonesia yang ku tahu, kawan-kawanku. Oke, kita mulai lagi cari ya. $3,000 years later. Yes, where from? Oh, I'm from Indonesia. How about you? Ya, sama, aku juga orang Indonesia. Aduh, syukurlah. Kenapa? Oh syukur, kirain kenapa gitu loh. Enggak, udah 2 jam lo main Sol nih. Belum ketemu sih tadi sama orang Indonesia, cuman ya nggak mau public gitu kan. Oh gitu. Mungkin dengar suaraku yang kayak agak seram gitu, jadi dia takut. Mana ada suara seram, biasa aja nya. Ya, kalau kayak kamu sih mungkin terbiasa dengar suara-suara kayak aku kan. Yang lain kan kita nggak Oh tahu. iya. Kayaknya logatnya logat Batak ya. Iya, benar sekali. Kok kamu tahu? Karena saya juga orang Batak. Emang kamu dari mana? Orang Batak. Aku Astaga, tinggal di Subang. syukurlah. Astaga. Kamu di Sibolga? Iya, aku di Sebolga. Oh, tahu Pantai Pandan? Tahu. Iya, tahu. Hmm. Kamu di situ? Bukan, saya nggak ke Sibolga. situ. Cuman saya pernah main ke sana. Iya, aku main ke sana. By the way, boleh public nggak sih? Ah? Boleh di public? Udah. Oke. Sudah udah. Eh, Marga apa? Kita marga apa? Marga Simarmata. Oh, aku baru Xiaomi. Buru Siombing. Iya. Paribanku lah. Kenapa? Opungku Buru Siombing. Oh ya? Ya, dari ketemu Siborong-borong. dari sini. Oh, dari Siborong-borong. Iya. Wow. Tepatnya di Litong Lihuta.
pengen banget kesana loh. Dekat Cirebon itu, Lintang Nita itu. Abang tinggal di mana? Oh, sekarang di Ita tinggal di mana? Kalimantan. Wih, jauh kali. Ya, namanya juga kerja kan, merantau, mengadu nasib di kampung orang. Berarti udah lama dong merantaunya. Baru 10 tahun sih. Ya, 10 tahun itu bukan baru sih sebenarnya. Udah lama itu. Tapi nggak terasa tahu. Enggak baru lagi itu namanya. Itu pun karena kamu ingatin. Kalau kamu nggak ngingatin sih aku nggak tahu. Kalau soalnya aku di sini udah 10 tahun. Oh iya. Mm-mm. Oke. Kan pernah balik ke kampung. Tapi pernah pulang ke kampung kan? Syukurnya sih ya tiap tahun balik. Kalau Natal tuh balik. Berarti tahun ini balik gitu. Kayaknya sih tahun ini nggak balik. Tapi tergantung juga sih. Kalau ada rezeki ya balik. Oh, gitu. Bang. Balik tapi nggak bawa apa teh paru main kan? Calon parlemennya ada. Oh, ada. Ada. Kegiatannya apa? Aku? Iya. Nggak ada kegiatan. Aku pelayan gereja. Apa? Aku pelayan gereja, Iban. Mantap. Pendeta Iban. Iya. Seriusnya? Tapi masih calon nih ya. Di gereja Nggak tahu mana? di situ, pendeta GPKB di si Boro-Boro kan ada gereja aku di situ, gereja besar. Oh, apa itu GBKB? Nah. GPKB, gereja Tuhan. Oh, gitu. Aduh. Jadi, agak segan aku Iya. ngomong sama anak Tuhan ini. Alah, nggak apa-apa lah, biasa aja Iban. Iyanya. Ternyata Iban sudah punya roketnya. Kirain nggak ada. Ya, doakan Iban ya. Mudah-mudahan juga ya sesuai dengan apa yang kami impikan gitu. Nanti kuundang pun Iban. Ini aku record ya Iban ya. Ini aku record loh pembicaraan kita, Ban. Kenapa? Ya, untuk Kok jadi kau? jadikan konten, Ban. Konten? Iya. Emang Iban ada YouTube? Ada, Ban. Ini kita mau buat channel YouTube, Ban, melalui aplikasi Solini. Jadi kita pengen sharing-sharing gitu, Ban. Makanya apa yang Iban sharing, mungkin pengalaman hidup Iban atau gimana gitu, supaya ada hikmah yang bisa dipetik untuk teman-teman kita yang nonton nantinya. Oh ya? Ya. Oh oke. Agak ditegaskan suaranya ya. Siapa aku Iban udah kayak gitu. Santai Ban. Nah, ini kan Iban seorang gimana ya? Seorang yang mungkin dibilang kayak pelayan Tuhan lah ya. Nah, gimana sih Iban melihat di dunia ini yang mungkin kita tahu sekarang lah, zaman sekarang sudah berubah. Di mana-mana hal-hal yang melanggar perintah-perintah itu pun sering dilakukan orang. Gimana tanggapan Iban mengenai itu, Pak? Ya tanggapannya gimana ya? Tanggapannya sebenarnya sih semua orang punya hak kebebasan mereka ya. Ya ketika Tuhan punya aturan dan mereka langgar, artinya mereka harus menerima konsekuensinya dari Tuhan. Ya kan? Ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Itu aja Iban. Kalau mereka melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Boleh kan kita
ya ibaratnya ini saya agak bertanya-tanya gitu ya, nggak masalah kan Iban kan? Oke, oke, oke. Heeh. Kadang kan ada orang misalnya nih, seseorang ini sudah melanggar atau berbuat dosa yang mungkin parah lah. Mungkin ada yang sampai mengingini apa yang dimiliki oleh sesama Orang lain. orang lain gitu kan, ataupun bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi di dalam diri dia itu udah tumbuh rasa penyesalan yang sangat-sangat, ya dia sangat menyesal lah dengan apa yang dia perbuat gitu. Akan tetapi dia ini malah makin menjauh terus dengan Tuhan gitu. Dan dia beranggapan kalau misalnya dia itu merasa tidak pantas dan tidak akan dimaafkan oleh Tuhan gitu. Kan banyak orang yang seperti itu, Ban. Ya. Kayak ibaratnya Banyak arti, ya dia udah berserah aja gitu. Aku pun mau gini pun aku kayaknya udah nggak layak gitu di hadapan Tuhan gitu. Bagaimana menurut tanggapan Iban? Kalau ada orang yang mungkin saat ini teman-teman yang ingin menonton ini ya mungkin merasakan itu gitu. Iya, sebenarnya sih dia hanya merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya, karena kebersalahannya, sehingga dia merasa bahwa ya udah aku nggak layak, aku nggak apa ya, nggak tidak benar di hadapan Tuhan karena aku sudah melakukan kesalahan yang mungkin menurut dia sudah fatal gitu. Jadi itu sebenarnya sih apa ya, menurutku orang-orang yang perlu harus kita tolong dengan cara berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib ya. Artinya bahwa sebesar apapun dosa kita, toh Tuhan pasti akan memaafkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kesalahan kita itu kita hanya menganggap bahwa nggak layak di hadapan Tuhan karena berdosanya kita gitu. Tapi gimana rasa berdosa kita, rasa bersalah kita minta pengampunan sama Tuhan, minta pertobatan, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi gitu, kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan, sehingga kita tidak menjudge diri kita bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita pikir bahwa kita boleh layak di hadapan Tuhan oleh karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita sekali untuk seumur hidup. Begitu. Oh gitu ya kan ya. Terus Jangan gue gitu nanti. ini lagi Ban, aku nih kan kayaknya aku nih pekerja yang sip-sipan dan harinya pun hari libur kerjanya itu nggak bisa pasti gitu. Ibaratnya nggak pasti dalam arti Sabtu Minggu itu libur kerja nggak. Jadi dia sistemnya berputar rotasi gitu. Kadang Sabtu Minggu, Minggu Senin, Senin Selasa, pokoknya sampai ketemu lagi seperti itu. Tetapi kan ada hukum Taurat berbunyi ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat sebab sekian hari lamanya bekerja gitu kan. Nah, bagi aku yang pekerja yang kayak sip-sipan gini Ban, yang mungkin pada saat hari Sabat itu ya saya masih bekerja. Gimana itu Ban? Apakah aku melanggar perintah itu Ban? Sebenarnya sih melanggar sih bukan, karena memang sudah tugas dan tanggung jawab kita kan. Kalaupun kita tidak lakukan, berarti kita tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja di dalam sebuah perusahaan. Ya menurut saya kalau misalkan Sabtu Minggu atau Minggu memang tidak bisa ibadah, ya dalam hati aja, dalam hati berdoa, memuji Tuhan. Sebenarnya itu juga sudah cukup lah bagi Tuhan begitu. Tapi itu harus didasari dari hati kita yang
bahwa kita mau memuji Tuhan di hari Minggu itu gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya tidak perlu harus merasa demikian, karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang memang benar-benar kerjanya harus seperti itu. Tapi beda lainnya, misalkan Minggu dia bisa misalkan kerjanya siang, lalu pagi dia bisa beribadah tapi dia tidak mau, itu sudah berbeda cerita, sudah beda halnya gitu. Dia sudah tidak mengikuti aturannya Tuhan di hukum 10 hukum perintah Tuhan kan, di nomor 4 begitu, Ban. Oh, berarti kalau misalnya dia masuk shift 2 nih, berarti sempatkan diri di pagi harinya itu ya beribadah gitu. Sebisa mungkin sempatkan diri untuk beribadah begitu, kalau ada waktu. Kalau memang jadwalnya memang tidak bisa, ya tidak apa-apa, cari di lain waktu yang benar-benar khusus kita mau beribadah di hadapan Tuhan, itu saja. Iya. Ya. Oke, Iban. Ya, itu sudah mungkin pertanyaan-pertanyaan itu mungkin apabila teman-teman menonton atau melihat video konten kita ini ya, mungkin timbul di pemikirannya gitu kan ya, mungkin setelah Iban jelaskan seperti ini loh gitu ya, mungkin akan menambah wawasan buat teman-teman gitu. Ya, terima kasih banyak. Yang terima kasih itu saya loh, Ban. Ya, ibaratnya terima kasih sudah mau menyempatkan waktu gitu. Nanti kasih tahu aja ya, Ban. iya, ini kan kita udah publik ya, mungkin kita bisa saling followan, Ban, kan. Siapa tahu ke depannya mungkin ada teman-teman yang ingin curhat atau segala macam ya, mungkin bisa kita next time bisa kita coba omongkan lagi kan, Ban. Iya, terima kasih, Ban, buat waktunya. Aku yang terima kasih, Ban, bukan Iban. Oh iya. Mungkin ada pesan-pesan Iban untuk teman-teman yang mungkin yang sedang lagi mengalami kesusahan, galau atau segala macam. Apa ada mungkin kata-kata yang mungkin bisa Iban berikan untuk teman-teman kita? Yang penting tetap semangat, jalani hidup dengan rasa bersyukur, jalani hidup dengan rasa penuh sukacita, sekalipun di tengah-tengah tantangan dunia, tantangan kehidupan yang sulit, ekonomi yang begitu sulit. Tapi percayalah bahwa ketika kita boleh berserah, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang boleh kita rindukan, kita harapkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan ketika kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami pergumulan, tapi biar kita semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Bukan di saat kita merasa sukacita aja kita memuji Tuhan, tapi di saat kita merasa kesulitan pun kita tetap harus memuji Tuhan, karena itu yang penting begitu. Bukan di saat kita merasa bahwa kita sudah berkecukupan, di saat kita sudah memiliki kehidupan yang baik, tapi di mana saat kita mengalami pergumulan, kita mengalami salah, kita tidak jauh dari Tuhan, tapi bagaimana kita tetap dekat dengan Tuhan dan memiliki pengharapan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat Alkitab yang boleh saya kutip itu dari Yeremia. Yeremia pasal 17. Di sana dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu disirami dengan baik, akan tumbuhnya bunga-bunga yang indah. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan dikutuk oleh Tuhan, karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apa yang boleh kita lakukan di dalam hidup ini. Itu saja.
Yes. Oke, terima kasih. Thank you, Iban. Sangat-sangat dalam sekali, Iban. Kata-kata Iban ini buat teman-teman kita. Dan semoga ini bisa didengarkan teman-teman kita. Dan mungkin suatu pengetahuan yang baru buat teman-teman kita ke depannya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Iya, banyak, Iban. Iban. Nanti saya follow Iban ya, supaya kita nanti bisa sharing-sharing lagi. Dan mungkin kalau ini kita uploadin nanti saya kasih tahu ke Iban. Oke, terima kasih Ban buat waktunya. Saya yang sangat berterima kasih banyak, Ban. Oke, Ban. Oke, Ban. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Ban. Shalom. Salam. Ayo, Dik. Nah, asli kawan-kawanku, banyak hal yang ku dapat dari perbincangan tadi dengan Pariban itu. Ya, apalagi sampai ya gimana lah, aku pun sampai nggak tahu berkata apa-apa nih kawan-kawanku ya. Mungkin kawan-kawanku yang sedang galau atau sedang merasa gimana ya, mungkin cepatlah diberikan kekuatan, atau yang sedang sakit cepat dipulihkan dari penyakitnya, yang sedang putus cinta cepat move on dan semoga dapat jodoh yang baru mungkin. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu saat-saat kapanpun. Oke, kawan-kawanku, sekian dulu untuk video kita hari ini, perbincang-bincangan kita. Ya, syukurlah kita dapat kawan yang ya bisa memberikan suatu pelajaran buat kita. Oke kawan-kawanku, jangan lupa di like, komen, share ke teman-temannya, dan tentunya di subscribe, dan tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke kawan-kawanku, terima kasih.